واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pelajaran kita masih pada hadis yang sama, itu hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Pembahasan kita masih pada ruknun min arkanil iman, masih di salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Kita sudah masuk di bab al-imanu bil yaumil akhir, itu beriman kepada hari akhir. Dan pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu banyak kita sudah lewati penjelasan atau syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan juga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yaitu beliau di sini menyebutkan bahwasanya dalam beriman kepada hari kiamat, hari akhir mengandung 3 perkara. Yang sudah kita terangkan 3 perkara tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada perkataan beliau di sini masih dalam beriman kepada hari kiamat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti mithlu fitnatul qabri. Kemudian di sini beliau melanjutkan keterangannya, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, dan masuk juga dalam beriman kepada hari kiamat. Kan sebelumnya beliau sudah sebutkan berapa? Ada 3. Yang pertama mengimani adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua beriman akan adanya hisab dan juga jaza. Itu hisab apa hisab? Perhitungan amal, kemudian jaza balasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan beriman akan adanya surga dan juga neraka. Lalu beliau melanjutkan dan masuk juga ya dalam beriman kepada hari kiamat, yaitu mengimani segala yang terjadi setelah kematian. Jadi masuk dalam bab beriman kepada hari kiamat, yaitu mengimani segala sesuatu, segala yang terjadi setelah kematian. Makanya kematian itu dikatakan kiamat apa? Kiamat kecil. Kiamat sugro. Kiamat kecil adalah ketika matinya seorang hamba. Maka telah tegaklah kepadanya kiamat kecil, sugro. Ada kiamat kubro nanti. Kemudian yang pertama fitnatul qabri. Masuk di sini beriman kepada segala sesuatu setelah kematian adalah mengimani adanya fitnah kubur. Adanya fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Wahia su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbih. Yang dimaksud fitnah kubur di sini adalah pertanyaan atau ditanyanya mayit ketika diapain? Ketika dimakamkan. Yang dimaksud fitnah kubur di sini adalah pertanyaan kepada mayit setelah dia dikuburkan. Siapa yang bertanya di sini?
malaikat. Siapa nama dia? Munkar dan juga Nakir. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, tentang pentasrihan, penegasan nama malaikat yang bertanya di alam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ini sudah kita lewati ketika kita beriman kepada apa? Kepada malaikat. Fitnah kubur yang dimaksud adalah pertanyaan mayat setelah dia dimakamkan. An rabbihi. Tentang apa yang pertama? Tentang siapa Rabbmu. Wa dinihi. Kemudian apa agamamu. Wa nabiyihi. Kemudian yang ketiga adalah siapa nabimu. Nah, 3 pertanyaan inilah yang akan ditanyakan mayat nanti ketika dia di alam barzakh, ketika dia dikubur. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan tentang siapa Rabbmu. Dan ini berkaitan dengan tauhid kita kepada siapa? Allah. Ketika dia hidup di dunia, kepada siapa dia beribadah? Ya, kepada siapa dia mengharap, kepada siapa dia bertawakal, kepada siapa dia berdoa dan seterusnya dari hak-hak Allah dalam hal peribadatan. Ditanya nanti. Wadinihi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang agamanya. Ya, bagaimana dia mengamalkan agama Islam ini, bagaimana dia memperhatikan syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga, siapa? Wa nabihi. Pertanyaan tentang nabinya. Itu siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW itu bagi orang yang beriman dia bisa menjawab. Dan yang menjawab di sini, apa yang menjawab? Tergantung amalan mereka ketika di dunianya. Jadi nggak bisa kita talkinkan di atas kuburannya, nggak bisa. Dan ini termasuk perbuatan-perbuatan yang bid'ah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz wa Bid'uha. Ya, nggak bisa ditalkinkan kepada orang-orang yang mengantarkan mayit. Ya, ditalkinkan bagaimana biasanya itu? Saya nggak biasa. Disuruh bagaimana? Syahadat dan yang lainnya. Yang ada adalah diperintahkan untuk mendoakan mayit. Itu pun sendiri-sendiri. Fayusbitullahu alladhina amanu bilqali tsabit fayanqulu rabbi Allahu wa dinil islamu wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang bagus, yang kuat. Itu dia dibantu untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat tadi. Dan pertanyaan 2 malaikat ini disebut dengan fitnah kubur. Semua orang akan ditanya tentang ini. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang berhasil ada orang-orang yang beriman. Ya, yang tidak berhasil ada orang-orang yang fasik, dan juga dari kalangan kaum muslimin juga ada yang nggak berhasil. Ya, nanti dia akan diazab di kuburnya sampai batas dosa mana yang ia kerjakan, baru selesai azab kuburnya. Jadi nggak kekal azab kuburnya, tergantung dosa yang ia lakukan. Ketika selesai dosa-dosanya baru selesai azab kuburnya bagi orang yang beriman atau kaum muslimin yang terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Kalau yang kafir, selama-lamanya dia akan diazab di kuburnya, ketika di mahsyar, dan juga dicemplungkan ke dalam neraka. Kemudian wayudillahul zalimina fayanqulul kafir haha. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi akan menetapkan, mengokohkan bagi orang yang beriman dengan berkata, Rabbku adalah siapa? Allah. Agamaku adalah al-Islam. Kemudian nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti Allah akan tetapkan mereka bagi orang-orang yang beriman. Kemudian sebaliknya Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Baik zalim terhadap dirinya, kepada orang lain, atau kepada siapa? Kepada Allah. Karena zalim itu ada 3. Pertama, berbuat zalim kepada siapa?
kepada Allah. Kemudian berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ada berbuat zalim kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah akan sesatkan mereka. Fayaqulul kafir, dan orang yang kafir akan mengatakan ketika ditanya, la adri. Saya tidak tahu. Ini perkataan orang-orang kafir, atau orang-orang yang fasik. Dia akan menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, saya juga mengatakan hal tersebut. Lalu dia dipukullah dengan besi atau palu, yang satu kali pukulan akan hancur, lebur berantakanlah ia. Sebagian riwayat, kalau besi itu dipukulkan ke mana? Ke gunung yang besar, maka gunungnya akan hancur lebur. Lalu bagaimana kalau dipukul kepada mayit tersebut? Dan nggak ada yang bisa mendengar azab atau jeritan mayit kecuali siapa? Hewan-hewan. Manusia dan jin, mereka nggak bisa mendengar azab kubur. Kalau sekiranya mereka dapat mendengar, insya Allah sholat subuh berjamaah rame. Nggak perlu lagi tuh yang gerakan apa itu, udah nggak perlu lagi. Kalau mereka bisa mendengar, karena yang bisa mendengar itu adalah hewan-hewan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh di sini. Fayaqulul munafiq awil murtab la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dan akan berkata orang-orang munafik dan juga orang-orang pelaku dosa-dosa dari kalangan kaum muslimin al-murtab. Dia akan mengatakan la adri, saya enggak tahu, sami'tun nasa yaquluna hadza yaquluna syai'an faqultuhu. Saya enggak tahu, kata orang munafik dan juga orang-orang yang banyak melakukan dosa. Saya nggak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengatakan demikian. Maksudnya demikian itu Muhammad adalah yang sebagai Rasul dan yang lain-lain. Agama Islam itu begini. Saya cuma dengar aja. Maka saya pun mengucapkan hal tersebut. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abil Wahab, beliau menulis sebuah risalah yang tipis dengan judul Al-Usul As-Salasa, itu 3 pokok atau 3 landasan yang wajib diketahui kemudian diamalkan bagi setiap muslim. Apa 3 landasan ini yang wajib diketahui oleh setiap muslim? Pertama, siapa Robnya? Yang kedua, apa agamanya? Dan yang ketiga adalah siapa nabinya. Maka beliau menulis Al-Usul As-Salasa, 3 pokok atau 3 landasan yang wajib diketahui dan diamalkan bagi setiap muslim. Maka kalau sebagian mengatakan itu 3 landasan, dalilnya dari mana? Apakah Nabi pernah membagi? Apa kita jawab? Istiqra. Apa itu istiqra? Penelitian. Sering kita sampaikan penelitian para ulama. Bahwasanya 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim, diantaranya adalah ini: siapa Robnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Dan risalah itu terambil dari hadis ini tentang malaikat munkar dan nakir diantaranya. Ya, wajib diketahui itu, dipelajari. Nah, itu yang pertama. Masuk dalam bab beriman kepada hari kiamat, yaitu beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Pastinya setelah kematian, masuk dulu kita ke dalam kubur. Ada fitnah kubur, yaitu ditanyanya mayit. Baik orang itu dimakamkan atau dia tenggelam di lautan atau hancur, semuanya ada fitnah kubur. Jadi jangan dibayangkan kalau yang tenggelam di laut nggak kena ini dong. Atau yang mati meledak di mana? Pesawat yang keluar angkasa itu katanya suka kita dibohongin. Pesawat ulang-aling misalnya, ya, meledak, hancur, lebur. Apakah dia selamat dari fitnah kubur? Kan nggak dikubur. Selamat nggak? Nggak, tetap ada fitnah kubur. Bagaimana caranya? Innallaha ala kulli syai'in
Qadir. Allah itu atas segala sesuatunya maha berkuasa. Semuanya ada. Baik yang tenggelam di laut nggak ketemu, atau apalagi yang meledak, hancur lebur, atau apalagi yang dibakar. Kan ada tuh dibakar. Sebagian agama yang sesat, yang batil ada dibakar jadi abu, disimpan di rumahnya. Itu tetap ada fitnah kuburnya. Atau orang yang ketabrak kereta api misalnya KRL hancur, tetap ada fitnah kuburnya. Bukan hanya mayat-mayat yang normal biasa dimakamkan seperti biasa, bukan hanya itu aja ada fitnah kuburnya, tapi seluruhnya ada. Ya, ini harus difahami karena timbul pertanyaan dari sebagian kaum muslimin kayak begini. Itu yang tenggelam bagaimana Pak Ustadz? Itu yang meledak di atas bagaimana? Tetap ada fitnah kuburnya. Bagaimana caranya? Kita jawab, Allah atas segala sesuatunya maha berkuasa. Ya, itu yang pertama beliau sebutkan. Kemudian yang kedua, termasuk beriman kepada hari kiamat. Ya, setelah itu mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Azabul qabri wa na'imuhu. Yang kedua juga kita beriman setelah termasuk beriman kepada hari kiamat, dan ini terjadi setelah kematian, adalah mengimani adanya azab dan nikmat kubur. Adanya azab dan nikmat kubur, ini wajib diimani. Ada mayat yang mendapatkan azab, semoga Allah melindungi kita dan saudara-saudara kita. Kemudian juga ada mayat yang mendapatkan nikmat. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka ini. Ada ini. Walaupun kuburan itu dibongkar. Kan orang-orang yang menuhankan akal mereka dari orang-orang sesat Al-Mu'tazilah ini mengatakan mereka tidak beriman keadanya azab kubur. Di antara alasan mereka apa? Ketika kita gali kuburan itu mayat masih biasa aja gitu. Dia maunya kalau ada azab harusnya mayat tersebut hangus, gosong, apalagi. Pokoknya yang buruk-buruk. Itu maunya mereka. Maka disebutkan di sini juga nanti kita nggak bahas kitab ini kan. Mereka mau seperti itu. Kalau ada mayat dapat nikmat kubur, harusnya mayat tersebut wangi, apalagi tersenyum misalkan. Mereka mau begitu. Maka alasan mereka itu yang menentang, tidak mempercayai azab kubur dari akal mereka yang batil tadi. Kalau kita bongkar itu kuburan, maka mayat biasa-biasa aja. Kan biasa-biasa aja dia. Enggak begini, enggak begitu. Ya. Fayakunul adzabu lidzalimina minal munafiqina wal kafirina. Beliau menjelaskan azab itu disediakan bagi orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi yang mendapatkan azab kubur adalah orang-orang yang zalim, baik dari kalangan orang-orang munafikin dan juga orang-orang kafirin. Kemudian beliau membawakan ayat di sini di surat Al-An'am ayat ke-23. Surat Al-An'am ayat ke-23. Temu? Setelah Allah berfirman, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqulun 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Coba baca artinya. Antum dok.
sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat. Walau taro idh zalimuna, sekiranya engkau melihat betapa keras dan sadisnya ketika orang-orang zalim itu di dalam sakaratul maut. Itu proses dikeluarkannya roh dari jasad. Ketika mereka sedang mengalami ghamaratil maut, itu sakaratul maut, tekanan-tekannya, proses-prosesnya itu. Siapa mereka orang zalim ini? Wal malaikatu basitu aidihim, dan ketika itu malaikat ngapain? Memukuli mereka dengan tangan mereka. Ini dalil bahwasanya malaikat itu memiliki anggota badan. Seperti malaikat memiliki apa? Sayap. Kemudian malaikat sini memiliki di ayat ini tangan, dan ketika itu malaikat memukuli mereka. Memukul dengan apa? Aidihim, dengan tangan mereka, itu tangan-tangannya para malaikat. Kemudian malaikat punya apa namanya? Pundak. Dia punya pundak, yaitu ketika Nabi SAW mengkisahkan malaikat yang memikul arsy, jarak dari telinga sampai pundaknya. Berarti dapat lagi kita ada apa? Telinga dan pundaknya. Berapa tahun perjalanan? 700 tahun perjalanan dari telinga malaikat pemikul arsy sampai ke pundaknya. 700 tahun. Itu jarak dari telinga sampai pundak. Belum lagi dari telinga sampai bawahnya lagi. Ketika mereka memukuli orang-orang yang zalim ini, akhriju anfusakum, keluarlah engkau. Al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini engkau diganjar, engkau dibalas dengan azab yang menghinakan, karena engkau mengatakan atas Allah bukan dengan kebenaran. Wa kuntum an ayatihi, dan engkau dahulunya adalah orang-orang dari ayat-ayat Allah menyombongkan diri. Itu dia, mereka mendapatkan azab. Kemudian Allah berfirman mengisahkan tentang Fir'aun di surat Ghafir. Surat Ghafir tentang Fir'aun, di surat Mu'min ayat ke-46. Ketemu sudah? Wa qala ta'ala fi ali Fir'aun, dan Allah berfirman tentang Fir'aun. Yang ayat ini menerangkan adanya azab kubur. Di ayat ini di surat Ghafir ayat ke-46 menjelaskan adanya azab kubur. Allah berfirman tentang Fir'aun ini dan rombongannya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Baca artinya antum akhwi Dodo. Ketemu enggak? Pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini dia. An-naru, api ditampakkan kepada mereka itu siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, guduwan wa asyiya, di pagi dan petang. Ditampakkanlah itu tempat mereka nanti kembalinya di kubur mereka di pagi dan petang. Apa? Diperlihatkan api. Di mana ini terjadinya? Di kubur. Wa yauma taqumus sa'a, dan juga nanti di hari kiamat ini ada neraka buat mereka. Ada khilu ala Fir'aun, dan nanti di hari kiamat para malaikat akan diperintahkan untuk memasukkan Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya kepada azab yang pedih, yang keras. Ini dalil bahwasanya adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Wa fi sahih Muslim, dan juga dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaula an la tadafanu la da'autullah." Kata Nabi SAW, kalau sekiranya kalian tidak akan saling menguburkan. Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, padahal kan kita hukumnya bagaimana? Fardu kifayah untuk menguburkan orang yang sudah mati. Kalaulah kalian tidak saling menguburkan, yaitu mayat digeletakin aja begitu. Tapi kan enggak. Tapi harus di mana? Dikuburkan, walaupun mayat tersebut mayat yang kafir, wajib dikuburkan. Kalau orang-orang mereka tidak menguburkan si kafir tersebut, maka kita menguburkan si kafir itu. Jadi walaupun orang kafir, kalau keluarganya dan jemaatnya nggak menguburkan orang kafir ini, maka kita harus menguburkan mereka. Apa dalilnya? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Maksudnya orang kafir kalau nggak ada yang ngurus, misal sepahit-pahitnya ini keluarganya nggak ngurus, ya itunya nggak ngurus, ditelantarin aja begitu, maka kita kaum muslimin nguburin dia. Setuju? Setuju. Mana dalilnya? Abu Jahal. Ada nggak yang lebih tegas? Ketika bapaknya Ali, siapa bapaknya Ali? Kok Anda sebut ibnunya, ketahuan bapaknya. Siapa bapaknya Ali? Abu Thalib mati. Disuruh oleh Nabi SAW untuk Ali menguburkan siapa? Abu Thalib. Kalaulah kata Nabi, saya nggak takut kalian akan saling menguburkan. Pastikan kita akan saling menguburkan sesama. La da'autullah, maka aku akan minta kepada Allah agar diperdengarkan kepada kalian azab kubur. Ya. Karena kita akan saling menguburkan, maka Nabi tidak meminta doa ini. Tidak berdoa kepada Allah agar diperdengarkan azab kubur. Tahu nggak maksud dari hadis ini? Kenapa dibawakan hadis ini? Tahu nggak apa? Untuk menerangkan adanya azab kubur. Makanya Syekh beliau menurunkan hadis ini untuk menjelaskan kepada pembaca bahwasanya adanya azab kubur. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, ini sudah azan belum? Belum kan? Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, maka aku akan pinta kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Alladzi asma'u minhu, ya, yang aku mendengar azab tersebut. Ini khusus bagi Nabi SAW dan di waktu itu. Ya, karena Nabi juga pernah berbicara kepada para penghuni Badar ketika mereka meninggal dunia. Mayat-mayat Badar nih, Abu Jahal and the gang, mereka kan dilempar ke sumur Ke sumur Badar. Dikuburkan, dilempari ke sumur Badar. Kata Nabi, bagaimana? Wahai Abu Jahal, wahai Utbah bin Rabi'ah. Dan ada 4 orang Nabi sebut. Yang saya ingat Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Ada 4. Ya, siapa lagi ya? Ada 2 yang saya lupa. Nah, Nabi ketika melemparkan ke sumur Badar itu bersama para sahabat, apa kata beliau salam? Hal tajiduna ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai Abu Jahal and the gang, apakah kalian mendapati yang dijanjikan oleh Rabbmu itu ada? Engkau kan mengira agamamu ini adalah agama yang benar, ketot. Engkau tetap mengakui agama kamu adalah agama yang benar. Sekarang ente semua udah mati. Dapat nggak itu janji yang itu? Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mendapati Rabbi haqqon. Aku mendapati janji Rabbku adalah benar. Jadi Nabi SAW berbicara kepada penghuni Badar itu. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Lalu ulama kita menjelaskan itu khusus terjadi di Badar. Dan oleh Nabi SAW. Khusus. Tidak bisa dijadikan dalil kita berbicara kepada mayat yang sudah mati.
Dengan alasan Nabi pernah berbicara kepada penghuni Badar ini yang dilemparin di sumur Badar. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena khusus di saat itu saja beliau berbicara kepada mereka sebagai penghinaan kepada mereka itu. Jadi nggak bisa dalil tadi dibawa umum. Ketika datang ke makam ngomong, nggak bisa. Sama juga ketika Nabi SAW meletakkan pelepah kurma itu syafaat. Selama pelepah kurma ini belum kering, maka dia diapain? Diringankan azabnya itu, tunda dulu. Selama pelepah kurma ini belum kering. Ulama membahas ini khusus di saat itu dan hanya di kuburan sahabat itu aja. Nggak pernah di kuburan-kuburan yang lain, tidak pernah di kali-kali yang lain, khusus di situ aja. Selama pelepah kurma ini belum kering, maka mudah-mudahan azabnya diringankan nih orang. Lalu nggak bisa dari kisah ini kita menabur bunga atau menyiram air dengan beralasan dengan hadis tadi. Kenapa nggak bisa? Karena khusus itu. Apa buktinya yang khusus? Para sahabat setelahnya nggak ada yang mengamalkan demikian. Benar nggak? Para sahabat setelahnya nggak ada yang mengamalkan seperti tadi. Yang menjadi khusus juga di kubur-kubur yang lain nggak ada begitu. Maka nggak boleh kita melempar bunga terus menyiramkan air di kuburan, nggak bisa. Dengan hadis tadi nggak bisa. Yang penting bagi kita adalah mendoakan mayit, baik di rumah ataupun ketika kita berziarah, boleh. Ya, kita ke situ tadi. Kemudian beliau melanjutkan, masih sabda yang tadi ya. Tsumma aqbala biwajhihi faqala. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada para sahabat. Ini kan kisahnya ketika beliau menguburkannya salah seorang mayit. Lalu beliau menghadap para sahabat faqala, ta'udzu billahi min azabin nar. Berlindunglah kalian dari azab neraka wahai para sahabatku. Berlindunglah kalian dari azab neraka. Qalu, lalu para sahabat menjawab, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kemudian beliau bersabda lagi, minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini tegas, beliau memerintahkan minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berarti jelas azab kubur itu ada. Nggak mungkin kita diperintahkan, Nabi SAW memerintahkan kepada sesuatu yang nggak ada. Ini namanya apa? Main-main. Minta perlindungan kepada sesuatu yang nggak ada. Main-main dong di sini berarti. Karena Nabi sini mengatakan ta'udzu billahi min azabil qabri. Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berarti ada azab kubur. Lalu para sahabat menjawab, kami berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau bersabda lagi pada mereka, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma baton, fitnah baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Minta pertolongan itu dari fitnah-fitnah ini, yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu para sahabat menjawab, kami memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah-fitnah baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Qala, mohonlah kalian perlindungan, kata Nabi SAW, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah Ad-Dajjal. Dari fitnahnya siapa? Ad-Dajjal. Lalu para sahabat mengatakan, kami memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah bahayanya Ad-Dajjal. Ini tanda-tanda kiamat besar, Ad-Dajjal. Dan kalau kita bisa milih, sudah mati duluan deh kalau saya sih. Sebelum keluarnya siapa? Al-Masih Ad-Dajjal ini. Ini kayaknya makhluk ditunggu-tunggu benar sekarang. Pada songong orang-orang, tahu nggak? Pada apa? Sok-sok berani. Ini begini, berani benar sama yang namanya Ad-Dajjal. Sholat subuh aja masih pada masbuk. Kok mengimpikan Dajjal itu
keluar. Kan kita nggak boleh berharap bertemu denganmu musuh. Dilarang Nabi SAW kita berharap bertemu denganmu musuh, nggak boleh. Ya nggak boleh kita meminta mengharap bertemu dengan musuh, nggak boleh. Ini Dajjal nih musuh, jelas dia membawa fitnah yang sangat luar biasa. Sama kayak kita juga nggak boleh menentang siapa? Jin dan juga syaitan, nggak boleh ditentang. Kenapa? Karena Nabi melarang kita berharap bertemu dengan musuh. Nggak boleh, mana nih jin? Masukin diri saya nih. Saya nggak takut, saya ini hafid Quran. Nggak boleh. Mana nih jin, kok keluarga saya nggak ada yang serang? Nggak boleh. Kita mengharap agar bertemu dengan musuh. Nah sekarang orang-orang banyak sekali menanti-nanti fitnahnya Ad-Dajjal. Padahal baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat aja jarang. Danau ini udah begini, danau itu sudah begini, ya macam-macam. Benar nggak? Macam-macam mereka. Padahal kita diminta oleh Nabi SAW untuk berlindung dari bahayanya Ad-Dajjal. Menghadapi pemilu aja udah sibuk, apalagi menghadapi siapa ini? Dajjal. Udah pusing. Benar nggak? BBM naik aja pada bingung, apalagi menghadapi siapa? Dajjal. Padahal nggak masalah BBM naik, tetapi hidup kok kita. Ya nggak? Pernah mati. Wa amma na'imul qabri, kemudian beliau melanjutkan, adapun nikmat kubur, maka bagi orang-orang yang beriman, yang betul keimanannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi mereka di surat Fussilat ayat ke-41. Baru beliau menceritakan tentang nikmat kubur. Kalau tadi beliau bercerita tentang azab kubur. Di sini di surat Fussilat ayat ke-41. Masih ada waktu? Jamnya mati semua nih depan anak nih. Belakang mati, situ mati. Masih ada ya? Masih. Surah Fussilat ayat ke-41. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu